Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini kita akan membahas mengenai BBB, karena sebentar lagi right issue BBB itu sudah dekat ya, kalau nggak salah di bulan September targetnya. Jadi saya kasih judul video kali ini adalah BBB, cita-citanya to the moon. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan ikutin video ini sampai selesai untuk melihat bagaimana cita-cita BBB to the moon, apakah bisa tercapai atau tidak. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari laporan keuangannya BBYB. Ya, mungkin teman-teman melihatnya adalah BBYB. Nih, kalau kita melihat, wah BBYB loss-nya semakin dalam. Nah, loss-nya semakin dalam nih. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah, kalau saya memperhatikannya adalah seperti ini. Ini saya buat summary perhitungannya, teman-teman. Kalau dari secara pendapatan, ya, jadi ini kita ngelihatnya dari kiri ke kanan. Ini tahun 2021, bulan ke-6 atau kuartal kedua, sampai kuartal kedua tahun 2022. Kalau kita melihat dari sisi pendapatan, BBB ini terus mengalami kenaikan dari sisi pengakuan pendapatan. Dan bahkan saya mencoba menghitung perhitungan Q on Q-nya. Ya, lihat teman-teman bagaimana BBB pendapatannya terus bertumbuh. Nah, tapi teman-teman pasti akan bilang, tapi net profitnya terus turun. Nah, apa benar? Mari kita hitung. Ini adalah kerugian BBB. Nah, kerugian BBB ini memang terlihat semakin membesar in terms of number ya, dalam hal angka. Tetapi kalau kita hitung quarter on quarter, ya, secara delta persentase, BBB ini malah mengalami penurunan ya, teman-teman. Nih saya hitung dari dia di kuartal ketiga tahun 2021 dia minus 131, terus di akhir tahunnya jadi minus 721. Berarti dia ada kenaikan minus sebesar 447. Kemudian di kuartal pertama BBB mengalami, ingat ya, ini saya udah hitung kuartal per kuartal. Nah, di kuartal pertama BBB mengalami kerugian sebesar 416. Tapi kalau kita hitung secara kuartalan delta, ini sudah mengalami penurunan, teman-teman. Jadi dari rugi sebesar 721, di kuartal pertama BBB hanya rugi 416. Ya, ini saya sudah hitung secara kuartalan. Kemudian di kuartal kedua, kalau teman-teman melihat, wah ini besar, naik net loss-nya semakin naik. Tetapi kalau kita lihat secara kuartalan, ini ternyata net loss-nya ini semakin turun, teman-teman. Karena mereka masih minus, jadi misalnya nih angka deltanya ini semakin minusnya besar, ya, ini berarti dia semakin turun kerugiannya. Ini teman-teman bisa lihat aja, dari 721 turun menjadi 416, dan sekarang di kuartal kedua kerugiannya sudah turun menjadi 194. Hanya rugi 194 miliar. Jadi ada potensi BBB di tahun 2022 ini akan mulai melakukan turnaround atau mulai melakukan profitable. Oke, yang menjadi hot topic adalah target right issue BBB. Sebenarnya dia mempunyai target dananya katanya 5 triliun. Kemudian dia tujuannya adalah untuk mengejar modal inti perbankan sebesar 3 triliun sesuai POJK nomor 12 tahun 2020. Kemudian dia juga berniat menerbitkan 5 miliar saham baru. Kemudian estimasi harga right issue-nya ini pada rentang 1.300 sampai dengan 1.500. Ya. Tapi saya lebih akan melihat target right issue-nya dia akan di 1.500 karena
trade issue sebelumnya berada pada 1.300. Jadi target pernyataan efektif dari OJK ditargetkan adalah 14 hari sebelum tanggal right issue-nya, yaitu ada berkisar pada 9 September tahun 2022. Ya, ini dia. Target right issue-nya sendiri adalah pada tanggal 23 September tahun 2022 dan ini masih jadwalnya tentatif. Oke. Ya, ini dia. Ini yang kita lihat untuk target pernyataan efektifnya. Mungkin kira-kira sekitar 1,5 minggu lagi ya, teman-teman. Nah, mari kita lihat PBV BBB berdasarkan pre dan post right issue. Ini adalah nilai ekuitas BBB per kuartal kedua. Ini saya kurang tulis. Kemudian kalau kita targetnya right issue-nya adalah sebesar 1.500 per lembar dengan lembar saham yang akan di-issue oleh BBB sebesar 5 miliar, maka target dananya itu akan tercapai sekitar 7,5 miliar. Nah, ini adalah asumsi ekuitas pasca right issue. Jadi tinggal tambahin aja 2,1 ini 2,14 ditambahin 7,5 menjadi 9,6 triliun. Nah, jadi ini adalah jumlah saham sebelum beredar, ya, ada di 9,4 miliar. Kemudian dia akan menerbitkan saham baru sebesar 5 miliar. Berarti total saham pasca beredar BBB akan berada pada 14,4 miliar sesudah right issue. Sehingga estimasi book value per share-nya BBB akan berada pada 668,6694. Kalau kita translate ke dalam PBV atau price to book value, maka hasilnya seperti ini. Ini saya ambil harga penutupan tanggal 26 Agustus pada dengan nilai 12,45. Ini kita mencoba forward looking ya teman-teman. Apabila right issue-nya dilakukan sekarang, maka PBV di harga 12,45 itu akan berada pada 1,86. Ya, ini kita mencoba forward looking. Kalau harganya 12,45 ya, dan sudah dilakukan right issue, maka PBV BBB akan berada pada 1,86 kali. Nah, tetapi karena belum melakukan right issue, maka ini adalah nilai PBV-nya saat ini di sekitar 5,47. Nah, saya memberikan estimasi apabila target price sesudah right issue berada pada 3.860, maka nilai PBV-nya akan berada di sini. 5,77. Ini sesudah right issue ya. Nah, kalau ini ada target price maksimum. Kalau target price maksimum di 5.500, maka BBB akan mempunyai PBV sebesar 8,26. Akan tetapi saya sepertinya akan memakai target price minimum, yaitu di level sekitar 3.860 dengan PBV 5,77. Berikut adalah BBB dalam Elliott Wave yang saya buat pada tanggal 17 Juni. Waktu itu saya masih memakai estimasi bottomnya itu berada pada 10.50. Jadi kalau bottomnya berada di 10.50, maka saya mempunyai target puncaknya berada di 3.780. Bila di 3.780, pertama perhitungan saya kemarin agak salah ya. Saya memberikan PBV-nya ada di 8,36. Ternyata setelah saya rekalkulasi, maka PBV-nya apabila mencapai 3.780, maka PBV-nya akan berada pada 5,77 kali. Persis ya seperti tadi estimasi perhitungan PBV yang saya jabarkan di depan. Oke, mari kita lihat bagaimana sih roadmap-nya BBB to the moon. Ya, mari ya teman-teman. Sekarang saya akan share dengan teman-teman roadmap-nya. Ya, ini teman-teman, roadmap-nya BBB.
Ya, saya memakai pendekatan Elliott Wave. Ini volume saya tutup dulu deh. Ya, ini adalah, kalau menurut saya, ini adalah wave 3-nya BBB. Kemudian ini wave 4-nya BBB. Ya, ini wave 4-nya udah kelar nih. Wave 4-nya BBB. Kenapa saya optimis BBB ini akan melakukan wave 5-nya? Karena teman-teman lihat, BBB kemarin sudah berhasil melakukan apa namanya ini namanya new high, bukan all time high ya, new high dari posisi yang sebelumnya ini. Otomatis pasti koreksinya tidak akan turun sampai ke bawah sini. Ini yang saya yakinin. Jadi otomatis koreksinya BBB tidak akan kembali menyentuh 950. Nah, saya mencoba memberikan estimasinya, ini udah saya gambarin ya teman-teman, maaf ya. Dengan memakai target yang kemarin, oke, ini teman-teman harus lihat dulu. Ya, ini target saya. Ini target wave 5 saya nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat target wave 5-nya ada di 3630. Ya, roadmap-nya seperti ini, teman-teman. Ya, tentu otomatis tidak langsung naik seperti ini. Jadi roadmap-nya seperti ini. Ini adalah wave satunya BBB. Ya, kemarin sudah kejadian. Wave 1. Ini adalah wave 2-nya BBB. Nah, saya estimasi wave 3-nya akan kebagi menjadi 2 gelombang. Ini yang pertama, ya. Makanya ntar saya tulis, jadi WBB yang pertama targetnya akan ke 2245. Nih ya, teman-teman. Target pertamanya akan ke 2245. Ya, karena saya ngelihat ini ada cluster Fibo di sini. Ya, jadi target pertamanya akan dari sini begitu mau right issue dia akan ke 2245. Kemudian dia akan ada koreksi, ya, kembali sedikit koreksi ke level 1800-an. Ini dengan catatan ini masih menggunakan harga lama ya teman-teman. Jadi belum menggunakan harga setelah right issue. Asumsi perjalanan seperti ini. Kemudian BBB akan meneruskan wave 3 extension-nya. Wave 3 extension-nya akan berada, saya targetkan di sini. Berapa tuh ya, maaf. 3140 ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Oh iya, 3140. Jadi, ini wave 1, ini wave 2, ini kejadian wave 3. Wave 3, ini wave 3 extension. Kemudian ini wave 4, dan kemudian targetnya akan berada di sekitar di level 3540. Tentu catatannya adalah ini adalah angka BBB sebelum dia melakukan right issue. Nanti kalau udah melakukan right issue pasti harganya akan turun semua. Tapi ini kira-kira gambaran perjalanannya teman-teman. Jadi ombak-ombak ini wave 1, 2, 3, 4 dan 5 ini adalah merupakan bagian dari total wave 5 yang harus diselesaikan oleh BBB. Seperti itu. Jadi saya berkeyakinan memang BBB kemarin ini baru selesai wave 3, kemudian dia menyelesaikan wave 4, kuncinya ini ya teman-teman, ini wave 3-nya. Wave 3, ya dia 2 kali, ini wave 3 pertama, ini wave 3 extension, kuncinya dia tidak, low-nya ini tidak mengalahkan low-nya ini nih teman-teman. Nah, jadi saya meyakini ini adalah wave 3, ini wave 4, dan kemudian BBB akan menyelesaikan wave 5-nya. Dengan perjalanan sesuai yang sudah saya share kepada teman-teman. Oke. Kenapa saya yakin? Selain karena BBB akan melakukan right issue, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, saya melihat ada kemungkinan BBB melakukan turnaround, teman-teman. Jadi, dari posisi rugi, ada kemungkinan BBB akan mulai menghasilkan cuan di tahun 2022 ini. Tadi kan di depan saya sudah share bahwa kerugiannya BBB terus mengalami penurunan dan revenue-nya terus mengalami kenaikan.
Ya, mungkin sedikit kembali ya biar teman-teman bisa melihat. Ya, biar teman-teman bisa melihat lagi, saya sedikit kembali. Yes, ini yang saya mau kasih tunjuk. Revenue BBB terus mengalami kenaikan. Ya, teman-teman bisa lihat, revenue terus mengalami kenaikan, dan loss-nya terus mengalami penurunan. Jadi saya ngitungnya per delta. Oleh karena itu, saya optimis cita-cita BBB to the moon akan tercapai. Oke, seperti biasa, sebagai penutup, eh, sebagai penutup, saya ingin informasikan kepada teman-teman apabila seperti biasa, sorry, ini saya ada agak salah. Ya, seperti biasa, disclaimer informasi oleh saya bahwa ini bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan dari BBB dan terus menonton ulasan-ulasan saya berikutnya mengenai beberapa saham lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen mengenai video ini. Terima kasih teman-teman. Salam ide investasi dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.